Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita jumpa lagi untuk melakukan kelas multimedia A di pertemuan kedua. Nah, sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada mentor. Saya persilahkan, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Rabbil Ista'an al-Mutminin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Eh, Terima kasih kepada Muazzimatus Syahadah yang sudah membuka. Eh, Selamat datang teman-teman di pertemuan kedua. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini. Kita cuman perkenalan tool sama bikin mandala. Mandala itu kayak gimana? Nanti bisa dilihat aja. Oke, kita buka dulu Corelnya. Waduh. Langsung new dokumen. Ini kan apa? Aku ngambil gambarannya ya, kita cuman berbagi aja ya, sharing gitu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau terlalu cepat atau gimana, monggo bisa ditanya-tanya. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuka CorelDRAW. Ini versi yang S7 sesuai kesepakatan kemarin. Eh, Seperti biasa kalau kita kan ngebikin CorelDRAW, ngebikin apa, karya poster ataupun yang lainnya di awal, kalau kita mau bikin ukurannya di sini terserah berapa. Tapi karena kita cuma perkenalan doang, saya makanya yang A4. Kemudian kalau RGB dan CMY kayak ini, nanti kalau RGB itu kita hanya menggunakan hasil karya itu hanya untuk dilihat di layar kaca, ya seperti di laptop atau di HP seperti itu. Nah, kalau yang CMYK itu nanti karyanya yang buat e-print seperti itu. Kemudian resolusinya 300 dpi itu udah cukup. Kalau kurang dari 300 dpi itu nanti biasanya kita lihat di korannya itu agak ngeblur-ngeblur gimana gitu. Seperti itu. Yang di hasilnya, kalau di korannya emang nggak terlalu berpengaruh biasanya sih di hasilnya itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, toolsnya itu ya seperti biasa. Ini yang di samping kiri yang lebih sering digunakan. Ini nanti kalau yang ini ada save tool. Kalau diklik lama, itu nanti bisa ada pilihan-pilihan lain. Nah, mereka itu akan berfungsi kalau kita sudah membuat objek gitu. Contoh, misal kita bikin objek kotak dulu. Nah, nah itu nanti baru bisa berfungsi. Mau diapain seperti apa aja gitu bentuknya. Seperti ini atau yang lainnya. Baru, mereka baru bisa berfungsi ketika kita sudah mengklik objek. Kalau kita nggak klik objek, ini kan nggak ada objek yang diklik. Nah, mereka nggak akan berfungsi apa-apa. Seperti itu. Lanjut.
Ini crop, pisau, atau virtual segment atau penghapus. Itu ya sama seperti tadi. Intinya mereka akan berfungsi kalau kita ada objek yang diklik atau ada objek yang dipilih. Ini zoom atau ini mode tangan biar bisa digeser-geser. Nah, selain menggunakan tool ini, kita juga bisa pakai ini apa? Di mouse itu di scrollnya diklik, jangan diputar, tapi diklik. Nah, ini langsung otomatis mode kayak gini, seperti itu di scrollnya. Lanjut, kalau ini buat bikin bentuk apa terserah. Ada freehand, two point line, bezier, pen, B-spline, polyline, sama 3.4 atau smart drawing. Jadi teman bisa dicoba-coba sendiri. Seperti itu. Lanjut, kalau yang ini apa namanya? Artistic Media Tool. Nah, ini biasanya dibuat bikin kayak semacam hiasan-hiasan kaligrafi atau dan semacamnya. Terus modenya juga bisa dipilih. Ada brush, ada apa lagi ini? Sprayer, kaligrafik, dan pressure. Seperti itu. Bisa dicoba-coba. Seperti ini bentuknya, hasilnya. Ini kaligrafi atau bentuk yang lain. Seperti itu. Ini perkenalan alat dulu. Lanjut, ya ini udah tau lah ya. Buat rectangle, buat bikin persegi. Ellipse buat bikin lingkaran. Nah, ini polygon atau yang lainnya bisa bikin bentuk yang lain. Seperti itu. Bisa bikin bentuk objek. Nah, eh informasi aja buat teman-teman. Barangkali kita kan mau bikin rectangle. Maksudnya bikin garis tepi dokumen gitu. Nah, kalau kayak gini kan susah presisi gitu, susah tepatnya. Ukurannya nggak pas A4 rectangle yang kita bikin. Nah, kalau mau pas presisi sesuai dengan kanvasnya, itu kita bisa langsung klik rectangle-nya 2 kali langsung. Nah, ini langsung pas presisi. Seperti itu. Jadi nggak usah apa? Nih, kalau nggak usah kayak gini kan susah presisinya. Jadi cukup langsung di klik 2 kali itu langsung bisa presisi. Seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya ini ya gitu bisa bikin teks atau ini table. Table itu nanti kita bikin teksnya di dalam ataupun enggak deh. Nah, ini di dalam table. Iya, yeah. Seperti itu. Terserah. Nanti bisa di sini di dalam. Lanjut, ini ada parallel dimension horizontal. Ini tuh buat ini ngukur. Jadi bentuk yang kita bikin itu berapa ukurannya. Nah, seperti itu tampilannya. Biasanya yang buat bikin yang apa ya, desain ya kayak gitulah. Nanti juga bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, misal kayak gini. Mungkin kita bisa tahu ukurannya itu dari sini nih. Ukuran perseginya berapa ada di sini. Nah, kalau bentuk yang lain kan kita nggak tahu ukurannya berapa atau diagonalnya berapa kita nggak tahu. Nah, caranya yaitu kayak ini, tool yang ini bisa dipilih-pilih. Nah, itu jadi bisa tahu ukuran ininya berapa diagonalnya seperti itu. Itu lalu kalau yang angular itu mengukur sudut, segmen dimensi sama. Nanti yang ukur ukuran itu. Nah, lanjut ini strength and connector ya buat
apa ya? Aku nggak pernah pakai sih. Kalau yang ini, tool yang ini aku nggak pernah pakai. Nah, ini tool drop shadow, contour, blend, distort, envelope, sama extrude. Kita langsung saja coba yang drop shadow. Kalau kayak gini, dikasih drop shadow langsung, susah sih biasanya. Tapi mari kita coba dulu. Tuh kan susah, nggak ada hasilnya, nggak terlalu kelihatan hasilnya kan, shadownya. Nah, ngakalinya itu dengan cara kita kasih warna dulu objeknya, kasih warna hitam atau warna yang lain. Nah, terus drop shadownya diklik, modenya bisa pilih yang mana aja terserah. Kalau ini bayangannya, belum diklik. Nah ini, list, waduh, oh iya selected ya, bikin objek baru aja berarti. Kasih warna, ya. Nah drop shadownya, modenya atau gaya modenya bisa dipilih di sini, seperti itu. Nah, shadownya bisa diatur-atur dengan ditarik-tarik aja ininya. Apa sih? Yang bagian yang hitamnya sama garis ininya. Buat mengatur kan beda. Seperti itu. Oke, itu untuk bentuk-bentuk yang ini. Lanjut, ini ada transparansi tool. Nah, transparansi tool ini ya buat bentuk kita warnanya itu agak transparan. Misal ini dikasih warna hitam 00 black, terus dikasih transparan. Nah, ini modenya kita bisa pilih. Modenya yang transparansinya kayak gimana? Apa transparan uniform atau fountain atau yang lain, vektor dan lain-lain. Seperti itu. Ini yang uniform. Jadi kayak ya gini bentukannya gitu. Kayak gradasi. Kalau yang uniform itu hanya uniform bentuknya nggak kayak gradasi tadi. Nah, diaturnya di sini. Berapa tingkat transparansinya? Seperti itu. Ada angkanya di bawahnya. Oke, lanjut. Kalau ini color eyedropper tool, buat ngambil warna. Misal kita udah punya warna palet. Coba nih. Salah. Nah, ini anggap saja nih, yang ininya anggap saja warna color paletnya. Color paletnya itu kalau saya biasa nyarinya kalau nggak di Pinterest di Google Image gitu, color paletnya. Nah, fungsi color eyedropper ini buat ngambil warna dari sini. Seperti itu. Klik aja, langsung kasihkan ke sini. Cara berubah seperti itu. Kalau mau ngambil lagi, aktifin lagi eyedroppernya. Di sini, klik lagi, seperti itu. Klik lagi, yang lain, nah, seperti itu. Itu buat ngambil warna. Terus kalau yang ini interaktif, eh, kita mau bikin warnanya itu mau satu warna apa bermacam-macam warna. Maksudnya ini ada uniform, ini ada fountain ya kayak tadi. Kalau fountain tuh ada kayak gradasi seperti itu. Kalau yang ini vektor tuh bentuknya nah kayak gini atau bitmap pattern. Nah, ini bisa dipilih nih. Vektor gayanya ini di sini. Salah. Nah, benar. Isiannya mau tetap seperti ini bentuk lingkaran atau mau bentuk yang lain, terserah. Seperti itu. Cukup klik aja.
klik ini, harusnya bisa sih. Nah, di Zoom baru bisa ada. Nah, kalau smart, oke, lanjut ke tool selanjutnya, smart pad tool. Ini aku nggak pernah pakai sih, jadi fungsi spesifiknya buat apa? Ya mungkin kayak ini, sama interaktif fill tool gitu. Tinggal warnanya aja bisa dirubah. Tuh. Pilih warna, klik, nah, seperti itu, sama aja. Kayak interaktif fill tool. Terus apa lagi? Kalau yang ini nanti buat ngedit-ngedit, bisa duplikat, clone, dan lain. Ini view-nya bisa, kalau rules-nya diaktifin ini nanti ada penggarisnya di sini. Guideline itu garis petunjuk. Biasanya kalau di Photoshop ada sih, kalau kita ngeklik objek itu ada kan nanti itu ngepas, ada garis-garis di sampingnya itu. Maksudnya dia posisinya tepat, presisinya di mana itu ada. Nah ini di Corel aku belum tahu ya. Meskipun sudah sering ketemu tapi nggak tahu. Nah, lanjut layout. Ini buat masukin page-nya itu nanti di bawah di sini. Di bawah tinggal masukin aja seperti itu. Nah, atau klik ini aja langsung. Tambah page, tambah halaman. Oke, lanjut. Ini efek. Kalau Ajis ini buat pewarnaan. Ini mereka yang nggak berfungsi ini karena biasanya itu buat yang kayak semacam foto. Foto dimasukin terus nanti ini baru bisa berfungsi. Seperti itu. Nah, ini blend contour sama aja kayak yang di sini. Nah, ini perspektif. Jadi kita bisa kayak yang ini nih. Apa sih namanya, desainnya itu lupa aku. 3D desain itu. Nah, ini bisa di otak-atiknya di kayak perspektif. Biasanya buka buat bikin kayak jalan, bangunan yang apa? Perspektifnya itu diambil dari sebuah sisi seperti itu. Lanjut, ini bitmap. Bitmap. Ini kan objeknya masih masih apa? Apa sih namanya? Bukan foto lah istilahnya. Istilahnya bukan foto. Nah, kalau di bitmap kita di convert ke bitmap itu kan jadinya bentuknya kayak foto. Nah, ini udah nggak bisa diedit lagi. Warnanya udah nggak bisa diubah kalau udah bentuk foto di sini. Nah, baru ini nanti bisa diedit. Kalau kita edit bitmap, ini klik edit bitmap, nanti itu akan muncul, akan ngebuka ke Corel Photo Paint. Nanti bisa diatur aja di sana fotonya. Seperti itu. Ini di bawahnya sama kayak tadi di efek, blur, ya semacam itu. Jadinya ngeblur. Gitu. Nah ini yang di bawah ini hanya berfungsinya buat di bitmap doang. Bisa deh di sini juga, tapi nggak berfungsi tuh, cuma di bitmap doang. Oke lanjut, bisa aja dulu. Teks, ya buat ini ngebenerin teks, bikin teks kayak gitu. Misal kita bikin lingkaran. Nah ini ya bikin lingkaran ya. Ini kan ukurannya ukurannya kayak lonjong gitu. Nah kalau
mau bener-bener lingkaran ngepas, itu bisa sambil klik kontrol. Nah, ini ngepas tuh, klik kontrol. Atau klik save juga bisa. Enggak deng, jadi lonjong kalau save. Seperti itu. Dari lingkaran. Nah, teks ya. Misal kita bikin teks. Di mana teksnya? Wah, di sini. 8 aja. Kalau enggak, nah ada. Nah, misal kita bikin teks kayak gini. Terus, di teks ini kita bisa ada fit, trend, dan yang lain-lainnya. Kalau fit ini biasanya kita tuh buat bikin cap. Biasanya yang kayak gini, alat-alat kayak gini. Bisa diatur aja ukurannya. Buat bikin cat. Nah, kayak gini. Seperti itu. Itu dari fit text to pad. Atau mau bentuknya jangan lingkaran deh, kotak. Sama, pakai fit text juga bisa. Teks. Nah, gitu. Jadinya seperti ini. Kalau mau diatur, masih bisa diedit hurufnya. Gayanya bisa diatur mau yang mana. Terus, nah, kalau mau diatur ukurannya cukup teksnya aja tadi diklik lagi dan bisa diedit lagi. Bisa diedit. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Table. Ya, bikin table. Mau bikin tabel seperti apa? Nah, ini kolom sama barisnya berapa? Seperti itu. Terus ukuran tabelnya berapa? Di sininya. Diatur-atur aja. Langsung otomatis ada. Oke. Nah, ini buat pengaturan lanjutan. Aku jarang pakai sih kalau yang ini. Nah, Windows. Nah, workspace-nya ini kita bisa milih. Maksudnya bentuknya kan kayak gini. Workspace-nya, tampilannya. Itu kita bisa milih tampilannya berasa kayak Adobe Illustrator. Bisa dimilih di Advanced Illustration atau di sini ada Illustrator tampilannya seperti itu. Lanjut, ini help buat yang lain-lain aja. Kita nggak terlalu pakai ini. Nah ya, eh mana sih kemarin itu lupa aku. Bentar ya, display. Ada gitu. Tampilannya tampilan Corelnya itu bisa dirubah warnanya. Tapi aku lupa di mana. Bukan di sini. Mana ya lupa. Jadi, nah ini buat teman-teman yang mungkin laptopnya baterainya udah bocor. Jadi kalau kesenggol dikit chargernya mati, proyeknya hilang, ya wassalam. Nah, kalau buat ada backupan, jadi bisa kita itu uh, ketika bikin proyek, terus tiba-tiba laptopnya mati atau ngehang. Nah, ya kalau kita sudah ngatur ini, backup every berapa menit, jadi proyek yang kita bikin itu nanti akan ke-save otomatis. Terserah rentangnya mau berapa menit. Nah, ini bisa 10 menit, 5 menit, atau sejam. Itu.
Nah, ketika laptopnya mati itu, terus ya kita ngebuka Corel lagi. Kalau ininya udah diaktifin, atau udah diaktifin, biasanya proyek yang belum muncul itu eh apa belum proyek yang belum di save itu muncul. Maksudnya sama Corelnya itu ini proyeknya mau dilanjutin apa enggak? Proyek yang belum bisa save tadi. Seperti itu. Atau bisa di misal kita udah nge-save proyeknya di suatu folder, terus nanti itu ada di folder itu nanti ada file yang proyek yang kita asli, ada yang file backupan. Jadi ada dua file gitu. Oke, mungkin itu perkenalan tool sama ini yang di samping kanan. Nah ini hints, aku nggak tahu nggak pernah pakai kalau hints, jadi mending dihapus aja nggak apa-apa. Nah, ya sama sih kayak yang tools yang tadi. Ini buat garisnya, outline, fill, isi warnanya, mau kayak mana, kemudian transparansi, dan lainnya. Outline-nya ini kan ukurannya 2 poin atau 2 mm. Nah, ini bisa diatur mau ketebalannya berapa di sini. 2,5 mm atau hairline, ukuran rambut, atau lebih tebal lagi 10 mm atau 1 cm. Seperti itu. Nah, warnanya bisa diubah di sini atau di sini klik kanan. Ini coba warna hijau, kliknya klik kanan, jadi warna hijau lainnya. Jadi berubah warna hijau. Nah, ini mode bentuk lainnya itu mau titik-titik, garis-garis atau titik garis bisa diatur di sini. Tuh, seperti itu. Coba ukurannya diperbesar, tuh kelihatan seperti itu. Ini filenya mau satu warna, bisa diatur di sini. Atau dipilih dari palet seperti itu. Atau mau transparan, bukan transparansi, gradasi. Nah, diaturnya di sini. Mau warna apa dan warna apanya di sini. Bentuk gradasinya mau kayak gimana, linear atau elip atau yang lainnya itu bisa dipilih. Nah, ini coba kita bentuk warna gradasinya hitam dan putih ya, seperti itu. Atau biru dan putih, atau biru dan yang lainnya seperti ini hasilnya. Jadi kayak Instagram atau yang lainnya, filenya bisa diubah. Nah, bentuknya bisa dipilih aja. Tuh. Ini cara cepat sih sebenarnya. Tuh, ada kalau diperbesar nanti ya kayak gitu. Tahu seperti ini. Serah seperti ini. Jadinya hasilnya. Tahu mau kayak gini, dua warna. Bentuknya bisa milih daun marijuana negara Kanada. Oke, lanjut ke transparansi. Ya, transparansinya mau kayak gimana? Ini mau satu warna, bukan satu warna deh, maksudnya menyeluruh atau kayak gini sebagian. Nah, ini kan ngeditnya kita agak bingung. Bisa diklik di sini aja. Di transparansi itu aja diklik. Tuh, enggak ding. Saya sih bisa. Oke. Ini kita lanjut ke yang bawahnya, object manager. Itu biasanya objeknya object manager ini kalau kita bentuknya udah banyak. Nah, di sini semakin banyak listnya.
tulisnya akan nambah otomatis kalau kita bikin bentuk banyak. Seperti itu. Undohnya Ctrl Z aja kalau mau unduh. Kalau mau redo apa? Aku lupa kalau redo. Nah, ini ada Alien and Distribute. Berfungsi kalau kita bikin objeknya kayak gini misalnya. Itu bikin teks. Nah, ini kan itu berfungsi kalau kita ini mau kalau satu objek doang yang diklik nggak bisa, nggak akan bisa sih, nggak berpengaruh apa apa gitu. Nah, ini objek pertama diklik, terus save objek kedua. Nah, ini untuk posisi objek yang pertama tadi nanti akan mengikuti objek kedua seperti itu. Mau di mananya? Bisa diatur di sini terserah, di sini terserah. Atau mau kalau kita mau tool yang lain ini bisa diklik aja nih, ada plus di sini. Tuh, nanti akan nongol sendiri yang lain. Kalau tool yang lain ini aku nggak pernah pakai, jadi nggak aku aktifin. Ya yang aku aktifin cuman Eleven sama object manager doang atau object properties. Tiga ini doang yang sering dipakai gitu. Oke, seperti itu. Kemudian save. Nah, kita mau nge-save, terserah. Ini namanya apa? Save-nya ini bisa dirubah yang lain. Bisa ke AI, PDF, atau template, atau AutoCAD. Bisa dilihat-lihat di sini. Terserah. Seperti itu. Mau milih yang mana? Terus versi Corelnya. Nah, ini. Karena aku pakai Corelnya X7, jadi versinya ini versi 17 doang. Nah, ketika aku pakai mentahannya itu Corel X7, itu otomatis nggak bisa diedit di versi yang lebih tinggi. Misal X8, 2018, 2019, dan 2020 itu bisa. Nggak, kalau orang lain pakai software yang tadi yang lebih tinggi itu nggak bisa. Bentar. Ya, maksudnya orang lain pakai software yang lebih tinggi, sedangkan kita makainya X7 itu nggak bisa kita edit. Tapi kalau kita pakai X7 terus orang lain pakai yang lebih tinggi itu bisa. Seperti itu. Jadi salah ngomong. uh, Versinya berapa? Versi 17. Ini bisa diedit di Corel yang lebih tinggi. Seperti itu. Tapi kalau aku pakai X7, edit dari Corel X8 atau 2018 atau yang lebih tinggi itu nggak bisa. Nah, oke. Seperti itu. Ini kalau nge-save proyeknya. Nah, kalau mau ekspor, ya cukup tekan Ctrl E aja. Nah, nanti kita mau hasil kerja yang tadi mau di save-nya dalam bentuk apa? Ya ini bentuk jadinya. Bisa AI, JPG, PNG, dan yang lain-lain. Seperti itu. Benar, berarti ada yang kelewatan. Coba ekspor. Nah, Corel manajemennya bisa diatur di sini. Maksudnya kita mau tetap mau RGB atau mau bisa diatur ya di sini itu. Ada payment setting atau untuk settingnya nanti CMYK ini buat di print. Kalau yang RGB buat ya kita dilihat aja di HP atau di laptop atau di media yang lain seperti itu.
Oke, eh perkenalan tool seperti itu dulu. Monggo barangkali ada yang ingin tanyakan. Mbak Husna, Mbak Lutfna, Mas Aditya, Mbak Ana, Mbak Ika, Mbak Nurul. Oh iya, ini ada Mbak Rona. Selamat datang Mbak Rona. Barangkali kecepatan tadi ngejelasinnya atau gimana? Monggo. Gak ada yang tanya poin ini. Mas Cepi mau nambahin lagi nggak? eh yang ini Zim, katanya kata awakmu ada ini sertifikat itu jadi nggak? Soalnya cuma berapa orang ini? Nggak ada Oh, 10. iya iya iya. Ya udah. Udah sih, itu aja sih. Oh iya, Yang apa? ini ada tambahan lagi. Mumpung ingat. Eh, bentar. Kan teman-teman ada yang ini kalau buka koran itu dimatiin juga internetnya biar tracknya nggak ketahuan. Nah, cara agar koralnya itu nggak ngakses internet, itu kita bisa buka, bisa cari ini firewall. Nah, ini Windows Firewall Defender, Defender Firewall. Nah, dari sini kita pilih yang Advanced Setting. Nah ini dari sini kita pilih yang Inbound Rule. Di samping kiri ini ada Inbound Rule di atas. Nah, ini ada nama Corel, Photopine, Corel 27. Karena aku pakai di laptopnya ada dua Corel, ada Corel Draw X 2019 sama X7. Jadi ya ada dua juga tampilannya. Nah, dari sini klik salah satu, terus kita lihat di sebelah kanan. Ini kalau kita tampilannya enable role, berarti itu udah di blok. Nah, nih kalau mau di blok harus disable dulu. Atau kita klik dua kali di Corelnya. Nah, ini block connection. Pilih block connection. Jadi dari situ udah tuh kalau kita ngebuka Corel sambil internetannya aman. Jadi kalau Corelnya hasil kerekan itu nggak akan ketahuan. Karena Corelnya nggak bisa ngakses internet. Seperti itu. Oh, udah diblok semua sama aku. Pokoknya aku. Seperti itu. Ya, udah sore. Oke, baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai fasil dan mentor, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat ucap kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Mas Mbak semua yang telah menyempatkan hadir dan mengikuti kelas multimedia ini. Semoga bisa istiqomah sampai selesai. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.